Dalam satu hari, 5 pejabat penting di industri keuangan dan pasar modal mundur dari jabatannya. Direktur Umum Bursa Efek Indonesia Iman Rahman mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya sesaat setelah pasar dibuka pada Jumat pagi kemarin. Meskipun pasar dibuka di zona positif pada Jumat pagi, Iman Rahman mengundurkan diri buntut indeks harga saham gabungan anjlok 2 hari berturut-turut. Dalam pernyataannya, Iman menegaskan bahwa pengunduran diri tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pribadi atas dinamika yang terjadi di pasar. Ia menilai langkah mundur adalah keputusan terbaik demi menjaga kepercayaan dan stabilitas pasar modal nasional. Saya sebagai Direktur dan Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi 2 hari kemarin menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal. Semoga dengan pengunduran diri saya ini pasar modal kita jadi lebih baik. Beberapa jam setelah pasar tutup, 4 pejabat OJK ikut mengundurkan diri, yakni Ketua OJK Mahendra Siregar, Wakil Ketua Mirza Aditya Suara, Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Jayadi, dan Deputi Pengawas Emiten Aditya Jayantara. Dalam keterangan tertulis, para pejabat OJK mundur sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi pengunduran diri Direktur Umum Bursa Efek Indonesia Iman Rahman. Purbaya menilai itu langkah positif sebagai bentuk tanggung jawab jabatan. Purbaya menambahkan, pengunduran diri Iman membuktikan ada kelalaian Iman dalam menindaklanjuti masukan dari Morgan Stanley Capital International atau MSCI sebagai salah satu faktor yang memperburuk tekanan pasar modal Indonesia. Di BI, Pak. Emang apa dampaknya ke ekonomi? Mungkin tanggapan Bapak aja kayak gimana? Saya itu saya pikir sih positif sebagai bentuk tanggung jawab dia terhadap masalah yang timbul di bursa kemarin, karena dia kan tidak memfollow up masukan atau pertanyaan dari MSCI. Itu kesalahan yang fatal di situ, sehingga kita mengalami koreksi yang dalam kemarin yang kalau nggak cepat dibetulin kan bisa mengganggu yang lain-lain. Dianggapnya ekonominya nggak stabil, padahal kan saya perbaiki ekonomi dengan sungguh-sungguh. Kalau saya pikir itu sinyal yang positif, artinya investor di pasar modal maupun di real sektor lihat bahwa kita menghandle masalah dengan cepat dan sungguh-sungguh. Jadi yang tadinya ragu-ragu mestinya akan lebih yakin bahwa arah ke depan adalah lebih baik. Jadi mereka akan investasi di pasar modal maupun di real sektor, di FDI. Menurut ekonom, mundurnya 4 pimpinan OJK dan Dirut BEI merupakan indikasi situasi ekonomi nasional sedang kritis. Hal ini didasari rilis Morgan Stanley Capital International yang tak lagi merekomendasikan Indonesia sebagai tujuan investasi. Hal ini dipicu budaya permainan saham di dalam negeri yang tidak sesuai standar internasional. Ini memang termasuk sangat kritikal karena MSCI tidak lagi merekomendasikan Indonesia sebagai tujuan investasi gitu ya. Dan ini pasti akan diikuti oleh investment house lembaga asing yang lain, apakah itu Goldman Sachs atau yang lain, sehingga ini sesuatu yang sangat serius yang sebenarnya tergerus adalah trust investor kepada pasar modal di Indonesia. Nah, mengembalikan trust itu bukan sesuatu yang sederhana. Bursa Saham Indonesia mencatat kinerja merah pada pekan ini. Dari data, IHSG ambruk pada Rabu dan Kamis, bahkan mengalami trading halt atau penghentian perdagangan sementara sebanyak 2 kali karena turun lebih dari 8% dalam sehari perdagangan. Tim Liputan Kompas TV. Ada aspirasi warga juga sekaligus pelaku saham yang ikut menanggapi kekhawatirannya akan pasar modal tanah air. Mereka berharap para pemangku kebijakan membuat regulasi yang jelas agar ekonomi bergerak sehat. Tahun kemarin itu trading house itu tuh terjadi di bulan yang berbeda, sudah 2 kali. Nah, makanya kayaknya kok kali ini pejabat terkait ini nih kayak kurang cepat bergerak gitu loh, sampai akhirnya dia dimainin, diturunin, dinaikin lagi, besoknya trading house lagi diturunin, naik lagi. Itu kayak
ya seperti retail-retail itu ya worry juga, was-was juga, ini balik nggak ya harganya. Para pemangku, para pembuat kebijakan memberikan regulasi yang jelas, melarang praktek-praktek goreng-goreng, menggoreng, pam-pam dan sebagainya agar indeks kita sehat, indeks kita bagus, baik dan ekonomi bergerak positif dan menarik para investor retail. Kabar terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan, hari ini OJK menunjuk Friederika Widiasari Dewi dan Hazan Fauzi sebagai pejabat pengganti anggota Dewan Komisioner. Friederika Widiasari Dewi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha, Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen ditunjuk sebagai anggota Dewan Komisioner pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Sedangkan Hazan Fauzi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto sebagai anggota Dewan Komisioner pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon. Keputusan jabatan pejabat pengganti ini berlaku efektif hari ini 31 Januari 2026. Pasar modal Indonesia menghadapi ujian serius. Imbasnya, 5 pejabat penting di industri keuangan dan pasar modal kompak mundur setelah IHSG anjlok 2 hari berturut-turut. Lalu bagaimana prediksi pasar modal pekan depan setidak-tidaknya? Lalu apakah berdampak juga dengan mundurnya mereka yang berada di posisi penting ini atau ini sebagai momen untuk mereformasi pasar modal Indonesia? Kami diskusikan ini bersama ekonom sekaligus guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Valianti. Mbak Telisa, selamat malam dengan Tifal, Mbak. Iya, selamat malam Mas Tifal dan Terima kasih Kompas TV. Sudah bergabung bersama kami kali ini. 5 pejabat dalam hal ini di RUT BEI ditambah 4 pejabat OJK mundur. Lalu hari ini sudah ditunjuk 2 penggantinya. Ada yang merangkap ketua wakil ketua Mbak Friederika Widiasari Dewi. Menurut Anda dengan pengganti ini serta-merta akan ada perubahan reformasi tata kelola pasar modal kita? Ya tentunya bertahap ya. Yang penting dalam quick win segera, urgensinya tuh memang benar harus segera ditunjuk pengganti agar langkah-langkah perbaikan ke depan itu bisa terkendali seperti itu. Jadi memang respon cepat sangat dibutuhkan ya, meskipun ini hari Sabtu, Minggu dan seterusnya pengambilan keputusan itu sudah dilakukan. Jadi ya apresiasi juga memang harus cepat ya, karena memang pasar keuangan itu sesuatu variabel yang sangat cepat bergerak sehingga respon kita pun harus cepat. Jadi yang penting itu adalah bagaimana kita mengendalikan agar tidak chaos ya dan pasar tidak panik sehingga menjadi nanti pengaruhnya ke harga saham yang mungkin semakin turun. Nah, oleh karena itu memang benar harus diambil langkah pemilihan ketua dan wakil ketua pejabat pengganti sesuai dengan undang-undang. Tapi kalau melihat profilnya, mungkin Anda menganalisis profil dan kinerja mereka selama berada di OJK, Friederika Widiasari Dewi, kemudian Hazan Fauzi yang merangkap 4 jabatan yang mundur ini di OJK, menurut Anda secara profilnya adakah hal-hal yang bisa kita harapkan memperbaiki reformasi tata kelola pasar modal dari 2 pejabat baru ini? Ya. Pertama karena mereka itu adalah orang-orang yang sudah lama di pasar modal ya, karena kebetulan saya juga pernah pernah berkecimpung juga dan berinteraksi ya dengan para pejabat tersebut. Profil-profil itu memang profil yang sudah malang melintang di dunia pasar modal dan sekuritas ya, sehingga tentunya kalau secara kompetensi itu tentu sudah memadai, karena kami yakin juga pemilihan oleh negara ini kan pasti juga berdasarkan kompetensi. Secara kompetensi memang memiliki kompetensi pastinya. Nah, namun memang ini perlu diperkuat juga oleh bukan hanya OJK ya, karena ini dukungannya segala pihak nih dalam kondisi yang cukup besar tekanannya. Memang ini tidak cukup dari ekosistemnya hanya OJK, tapi memang utama. Nah, nanti bagaimana support dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, kemudian dari pemerintah sendiri, DPR gitu ya. Bagaimana nanti penggantinya dan bagaimana yang penting itu roadmap untuk tata kelola perbaikan tadi ya, kan tadi katanya ini momentum untuk segera memperbaiki, dan kemudian bagaimana nanti dari para pengganti ini komunikasi dengan pihak Morgan Stanley ya terkait dengan bagaimana nih nasib terkait dengan klasifikasi rating saham Indonesia yang harus segera diselamatkan seperti itu. Jadi memang yang penting tuh nanti langkahnya gitu. Setelah dipilih nanti pengganti, kemudian support system dari semua ekosistem itu, dan kemudian langkah cepat untuk bernegosiasi dengan MSCI. Jadi harapan
kepemimpinan baru ini juga bisa disupport untuk bernegosiasi dengan MSCI dan melakukan perbaikan-perbaikan seperti itu dan peluang ya untuk penguatan. Ya, seperti itu. Oke. Jadi memang harus dilakukan penguatan dari dalam dan luar. Jadi di dalam tuh memperbaiki tata kelolanya, Baik. kemudian yang kedua di luar tuh negosiasinya dengan pihak-pihak dan bukan hanya Morgan Stanley ya. Nanti ada Goldman Sachs, JP Morgan, pokoknya hedge fund besar itu ya harus kita komunikasikan, lembaga hosting companies itu harus kita komunikasikan agar ya tadi ada efek ikutan karena di pasar keuangan cepat sekali ya efek spillover atau ikutannya. Nah, itu yang harus kita tangani dengan segera. Konteks ini saya mengutip dari rilis yang dikeluarkan OJK hari ini. OJK menegaskan akan melakukan penajaman terhadap seluruh kebijakan, program kerja dan agenda strategis OJK untuk merespons berbagai perkembangan yang terjadi di sektor keuangan. Apakah penajaman itu dari yang Anda sampaikan di awal? Kalau kita merefleksikan lagi kerja-kerja OJK untuk sektor pasar modal ini, apakah ada hal yang rasanya cukup krusial untuk diperbaiki, Mbak? Ya, terutama tadi yang pertama kan yang diminta itu terkait dengan transparansi mengenai free float dan beneficial owner ya, dan itu yang selalu diminta dan bagaimana pasar modal Indonesia bisa dipercaya oleh investor terkait dengan standar internasional karena memang pasar modal ini kan pastinya mengacu pada aturan-aturan baku di tingkat internasional. Bagaimana kepatuhan dan pemenuhan kita sejauh apa kendala kita dalam memenuhi kepatuhan prinsip-prinsip kepatuhan tersebut. Nah, itu yang paling pertama sih sebagai PR pertama yang harus segera dikerjakan gitu. Jadi sebenarnya apa ya? Respon ini sudah apa tuh namanya yang penurunan ini sebenarnya sudah dari 2024 kita pernah discussion juga di beberapa forum ya. 2024 itu sudah ada dari Morgan Stanley sendiri dan Goldman Sachs itu terkait dengan Indonesia itu akan diturunkan ke underweight. Jadi memang sudah ada sign-sign itu karena ya itu tadi ada PR-PR yang belum kita kerjakan. Seperti tadi transparansi dari pemegang saham, kemudian bagaimana tata kelola dan kepatuhan terhadap standar-standar internasional, bagaimana memastikan bahwa likuiditas dan exit strategi untuk investor itu juga dipenuhi seperti itu. Apa namanya itu yang harus dipenuhi seperti itu. Nah, itu yang dan disitulah OJK tidak bisa bekerja sendiri. Di sini ada penegak hukum, kemudian ada juga tadi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, kemudian apa pemain-pemain di sektor keuangan ya, maksudnya regulator-regulator yang relate dengan sektor keuangan, ditambah juga ya dari pemimpin-pemimpin negeri ini juga bagaimana kita bersama-sama dalam satu perahu yang sama ya, karena kita tentu ingin menyelamatkan agar bursa saham kita ini sebetulnya cukup besar di Asia ya, dengan market cap 16.000 triliun itu 2025 ya. Tentunya kita bursa yang besar gitu di Asia dan itu harus kita selamatkan seperti itu. Sehingga Apa menurut namanya, Anda dengan kredibilitas. penggantian pejabat saat ini, Mbak, tidak serta-merta langsung akan menjadi sentimen positif untuk perdagangan pekan depan untuk bisa membangkitkan lagi pasar modal kita? Jadi menurut saya satu ini langkahnya kan sudah tepat nih pemilihan pengganti bahwa kita aware dan segera ini ya agar ada kepemimpinan ini estafet kepemimpinan tetap berjalan. Jadi Aha. nggak ada chaos kepemimpinan. Itu satu harusnya sudah menimbulkan sentimen positif dong. Kemudian yang kedua, nanti apa yang akan dilakukan oleh pejabat-pejabat baru ini sebagai langkah untuk memperbaiki. Nah, itu juga yang kedua ini. Dan kemudian namanya hukum pasar itu nanti suatu saat memang akan rebound ya. Jadi setelah down-down itu kemudian nanti akan rebound. Nah, supaya tidak jatuh lagi, supaya benar-benar terjadi rebound, harus menciptakan ekspektasi positif tentang perbaikannya. Karena itu kan dinamika ya, dinamika pasar sebetulnya juga ada sesuatu yang normal. Nah, namun ini kan karena ada sesuatu yang cukup signifikan. Nah, sesuatu yang normalnya ini kan harus kita kontrol supaya tetap tidak terlalu volatile. Nah, itu harus kita kontrol volatilitasnya itu dengan menciptakan persepsi positif. Nah, persepsi positifnya itu tadi nanti bagaimana langkah perbaikan-perbaikannya seperti itu sih. Bagaimana kita mulai mengerjakan PR-PR kita itu tadi untuk transparansi, perbaikan-perbaikan tadi, tata kelola, governance, compliance itu harus kita perbaiki seperti itu sih. Jadi Oke. dan komunikasi, negosiasi itu kita lakukan juga gitu dengan sejumlah investor. Jadi kita nggak abai gitu loh. Jadi dengan kita merespon dengan cepat itu juga sudah menimbulkan persepsi yang positif gitu. Dan realnya apa gitu, real tindakannya. Dan ini bagaimana pelaku-pelaku juga tidak panik ya, menjaga kepercayaan dari pelaku juga. Jadi
Bahwa pemain-pemain saham kan tadi banyak juga ya di wawancara. Nah, ini kan bagaimana mereka juga tetap intensinya untuk trading itu kan tetap harus kita jaga ya. Nah, tadi Seperti itu. di beberapa bagian sebelumnya Anda juga sudah sempat menyinggung soal free float. Kemarin dalam konferensi pers Menko Perekonomian juga menyebutkan ada kenaikan free float saham itu tadi dari 7,5% jadi 15%. Apakah ini bisa jadi angin segar untuk memperbaiki keadaan atau justru ada hal yang lebih mengakar lagi yang perlu diambil pemerintah untuk memperbaiki kondisi pasar modal kita? Tapi jawabnya nanti, kita jeda dulu. Tetap di Kompas TV. 두알리마 칼슘 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아 수수 awet muda. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. 물라이 두알리마 칼슘 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아 수수 awet muda. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Ini nih yang gue cari, Aku Viva. Ngelewatin teknologi yang ngejaga kemurniannya. Jernih banget, bikin sejuk di tiap teguk. Ini air mineralnya baik untuk tubuh. Aku Viva, murni, pasti sejuknya. Dari Wings Food. Aku Viva, melewati 7 tahap nano purifikasi. Menjaga dan memastikan setiap tetesnya mengandung mineral baik yang diperlukan tubuh. Sehingga begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni, pasti sejuknya. Dari Wings Food. 물라이 두알리마 칼슘 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아 수수 awet muda. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Dari pagi hingga senja, langkah-langkah kecil menjaganya lah. Di tangan-tangan yang bekerja, hidup mengalir penuh makna. Dari hati yang tak pernah lelah, energi Indonesia terus menyala. Bersama kita semua menggerakkan masa depan. 68 tahun terus melayani sepenuh hati. Pertamina, Energizing Indonesia.
Masih melanjutkan diskusi, Mbak Telisa, kemarin pemerintah di Wisma Danantara Indonesia sempat mengumumkan beberapa kebijakan untuk bisa memperbaiki pasar modal di tanah air. Salah satunya adalah menaikkan free float yang awalnya 7,5% jadi 15% dan itu akan berlaku bulan Maret. Menurut Anda itu perbaikan yang cukup signifikan bisa membantu perbaikan pasar modal kita atau masih ada hal lain yang bisa diupayakan dari sini? Ya, itu sebetulnya tahap awal memang sangat dibutuhkan kenaikan free float karena itu juga yang diminta oleh MSCI ya. Free float itu kan meningkatkan dan berkurangnya volatilitas dan berperan dari pemegang saham mayoritas yang dominan. Nah, itu kan yang diharapkan oleh pasar adalah proses mekanisme pasar yang fair, kemudian yang likuiditasnya bagus gitu kan. Nah, dengan menaikkan free float itu kan harapannya terjadinya peningkatan likuiditas dan berkurangnya volatilitas. Nah, dengan menaikkan free float ini tentu itu yang memang diharapkan kita akan menjadi lebih baik. Nah, memang hanya saja memang kemarin mekanismenya ya yang mungkin masih perlu dicari formula yang lebih tepat dan lebih pas. Sejauh ini yang baru disampaikan kan adalah akan menaikkan batas dari transaksi untuk yang diperbolehkan untuk saham untuk dapen dan asuransi, Iya. dana pensiun dan asuransi. Jadi untuk memenuhi free float itu dapen dan asuransi. Nah, ini kan berarti sebetulnya ada resiko yang harus ditanggung bertambah karena kan namanya investasi di pasar saham kalau semakin besar portfolionya di saham tentu risk yang harus ditanggung oleh dapen dan asuransi ini ada peningkatan. Nah, berarti kan ada pemindahan resiko nih kepada dana pensiun dan asuransi begitu. Nah, itu mitigasi resikonya harus diperkuat gitu. Bagaimana kebijakan ini karena kan cukup besar ya dari 7,5 ke 15, maksudnya harus bertahap dan tidak hanya dibebankan kepada dapen dan asuransi sih seharusnya. Nah, di sini kan nanti katanya ada peran Danantara juga sebagai market maker dan lain sebagainya. Nah, itu apa tuh namanya ya harapannya ada skema-skema yang bukan hanya kepada salah satu pihak saja, misalkan seperti dapen atau asuransi begitu ya. Ya, karena dapen dan asuransi misalkan di sini ada Jam Sostek ya atau BPJS Naker. Nah, ini kan berarti kan ya risk untuk pengelolaan dana BPJS ini kan otomatis ada kenaikan misalkan seperti itu. Nah, ada risiko yang muncul akibat kebijakan baru ini. Nah, risiko muncul ini gimana caranya diminimalisir dan kita antisipasi gitu. Apalagi limit Tujuan investasi kebijakan- untuk dapen dan asuransi itu dinaikkannya cukup besar juga dari 8% jadi 20%, Mbak. Anda mengukur kalau mengukur resikonya itu lebih baik segitu atau justru Anda punya saran lain nih? Ya, diversifikasi sih ya, ya itu harus dibicarakan sih dengan seluruh stakeholder ya, selain dapen dan asuransi seperti apa. Tapi ya kepercayaan asingnya tetap harus dijaga sih, artinya bahwa ya kita harus meningkatkan kepercayaan sehingga investor-investor besar itu mau berinvestasi di kita gitu, dan meningkatkan transaksinya gitu. Kalau ini kan kita apa ya quote unquote mengenforce dari domestik gitu loh. Itu kan semacam ada crowding out juga yang terjadi gitu. Jadi karena mengandalkan hanya kepada domestik. Nah, domestik itu kan ada kapasitasnya. Kalau dipaksa kayak misalkan mobil 1500 cc tapi dipaksa suruh kecepatannya sama dengan yang 2000 cc. Nah, itu kan pasti kalau terlalu dipaksakan pasti ada risknya kan. Nah, makanya bagaimana supaya itu tidak terjadi ya kita harus segera mengembalikan kepercayaan kepada pasar agar investor-investor besar kembali mau ya apa bertransaksi di pasar saham kita sehingga free float-nya terpenuhi bukan hanya karena tadi di-enforce oleh dari domestic investor tadi gitu yang mana itu adalah lembaga institusi yaitu dapen dan insurance tadi gitu. Jadi menurut saya angka 20 tinggi ya, tapi Mbak Telisa? Mbak Telisa, mohon maaf, saya harus jeda dulu. Saya salah dulu, mohon maaf. Karena kami alami gangguan komunikasi di sini. Mungkin bisa dijelaskan ulang lagi masalah yang Anda sebutkan tadi dengan beberapa risiko-risiko itu tadi. Kira-kira hal apa yang perlu dicermati lagi lebih lanjut? Ya, yang perlu dicermati lagi lebih lanjut adalah porsi tadi dapen dan asuransi ya, karena dari 8 ke 20 itu kan melonjaknya cukup tinggi. Khawatirnya ada resiko baru yang muncul. Nah, sehingga harus apa ya? Yang paling utama tuh tetap walaupun kita ada kewajiban untuk dapen asuransi tadi menaikkan ambang batas itu tadi, tapi juga disertai dengan meningkatnya kepercayaan lagi kepada pasar modal sehingga investor-investor asing maupun investor perusahaan-perusahaan besar lainnya mau bertransaksi lagi di pasar modal kita untuk memenuhi free float itu gitu. Jadi tidak hanya memaksa quote unquote
ya tadi karena seperti mobil tadi dari 1.500 ke 2.000 cc misalkan. Nah itu kan kalau terlalu dipaksakan itu nanti pasti kan ada suatu gangguan gitu. Bisa-bisa aja di tahap awal tapi bagaimana sustainability-nya. Nah oleh karena itu agar tidak menimbulkan resiko baru yang besar harus segera meningkatkan kepercayaan lagi, mengembalikan kepercayaan terhadap pasar modal kita. Sehingga free float itu bisa terpenuhi dari mekanisme pasar juga. Jadi tidak semata-mata mengandalkan kepada itu tadi kewajiban pada institusi domestik. Oke, Mbak Telisa, sorry saya potong. Karena ada fenomena lain juga yang dicermati dan beberapa kali disinggung oleh pemerintah soal saham Seperti gorengan. Dapen dan asuransi. Saham gorengan ini menurut Anda, walaupun sebetulnya ini bukan tren yang baru juga dan baru sekarang ketahuannya begitu, tapi masih mungkin tidak sih ini untuk ditangani begitu? Ya di negara-negara emerging fenomena yang disebut sebagai saham gorengan itu kan memang lazim terjadi, namun seberapa parah, seberapa ini maksudnya kadang dan seberapa sering ya, kalau terlalu sering itu jadi kurang presiden yang tidak baik. Makanya tadi kan ada ancaman itu karena terlalu sering lah. Ya orang kan ambil untung, insider trading gitu-gitu ya. Itu kan praktik-praktik yang untuk mengambil keuntungan lebih ya. Nah, itu ada hal yang memang bisa ditolerir tapi ada hal yang kalau terus secara masif dan kemudian secara besar sehingga menghancurkan sistem fair price itu, nah itu yang mengganggu gitu loh, yang makanya itu. Nah, oleh karena itu memang dengan adanya reformasi ini diharapkan saham yang disebut sebagai saham gorengan, bahkan tadi kan ya pemerintah bilang bahwa kalau terlalu ini fatal itu juga bisa masuk pasal pidana seperti itu. Kalau kan ada berbagai macam cara ya untuk Sudah mulai ada melakukan yang penyelidikan disebut pula sebagai dari saham polisi kan, gorengan. Mbak? Iya, kalau itu dianggap sangat berlebihan, kemudian sangat masif dampaknya, dan kemudian di situ memang ada unsur pidana seperti itu. Nah, namun ada saham gorengan, quote unquote, yang memang aksi profit taking dengan insider trading. Nah, tapi sejauh apa? Nah, ini kan bagaimana kita mengendalikan ini itu menjadi sangat penting ya kalau kita berkaca pada tata kelola. Makanya dengan transparansi tadi, siapa sih pemain-pemainnya, siapa ultimately beneficial owner, free float-nya structure-nya kayak gimana, kayak gitu. Nah, kalau kita transparan, itu bisa ditelusuri gitu loh, siapa yang memegang kendali atas harga ini tiba-tiba kok naik, tiba-tiba kok ini kayak gitu ya. Ini kan pernah beberapa kali terjadi. Nah, bagaimana sanksinya? Nah, itu juga akan dinilai oleh lembaga-lembaga seperti FSCI bagaimana kita sebagai satu regulator itu melakukan enforcement, melakukan eksekusi terhadap hal-hal seperti ini supaya intinya tuh gini loh, investor itu ingin harga yang terbentuk itu fair sesuai dengan mekanisme pasar gitu. Nah, kalau banyak gangguan, distorsi pasar kan ini bentuk distorsi nih si saham gorengan ini. Nah, jadi mereka nggak tahu harga pasar yang sebenarnya untuk menggambarkan fundamental dari perusahaan itu sendiri gitu. Jadi, Terakhir Mbak, kalau Anda ekspektasi Anda pribadi melihat sudah ada pejabat-pejabat sektor keuangan dan pasar modal yang mundur di sini, ada 5 orang dengan tekanan yang makin tidak menentu seperti sekarang pasar modal kita, seberapa yakin bahwa perbaikan tata kelola ini bisa betul-betul cepat dilakukan? Kalaupun bisa cepat, realistisnya bisa berapa lama memakan waktu untuk perbaikan ini semua? Iya, di sini biasanya kita ada perbaikan dalam quick win jangka pendek yang sangat urgent, kemudian perbaikan jangka menengah, dan perbaikan jangka panjang. Dalam quick win itu kan biasanya seperti pemerintah aja 100 hari misalkan kayak gitu kan, atau dalam 1 bulan, 2 bulan ini langkahnya apa ya, 1-3 bulan ini quick win-nya seperti apa. Nah nanti kemudian dalam 3 bulan sampai 1 tahun, kemudian di atas 1 tahun dalam jangka panjangnya. Jadi ini bertahap, melakukan reformasi pasar modal itu bukan kayak semalam ya kita langsung bisa rubah gitu. Tapi quick win-nya dulu nih yang mempengaruhi langsung ke ekspektasi pasar. Nah, kita harus melunci kebijakan-kebijakan yang quick win tadi, terutama komunikasi kebijakan kita tadi dengan investor asingnya dan kemudian bagaimana komitmen kita untuk memperbaiki itu harus kita sampaikan. Karena dan menenangkan para pelaku juga sih. Ya, Pak. Karena semua ujung-ujungnya adalah mengembalikan kepercayaan itu demi pasar modal kita yang juga lebih berkeadilan buat semua. Intinya mungkin seperti itu. Mbak Telisa, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami kali ini. Selamat malam, Mbak. Malam, terima kasih.